Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan sejarah hukum politik Indonesia. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kita. Nama saya Muhammad Rizky Saputra, NPM saya 22381. Nama saya Jayani Kamila Putri, NPM 221419. Nama saya Rana Al-Fatir, NPM saya 221387. Nama saya Zahra Indonesia dan NPM saya 22118. Nama saya Azradi Hamzah, NPM saya 22389. Kemerdekaan. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat atau sebut saja civil law, dan sistem hukum asli atau sebut aja hukum adat. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat adalah menggunakan hukum adat. Pada masa itu hukum adat diberlakukan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai peraturan mengenai hukum adat yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Hukum adat sangat ditaati masyarakat pada masa itu karena mengandung nilai-nilai baik, nilai keagamaan, nilai kesusilaan, tradisi, serta nilai kebudayaan yang tinggi. Kemudian salah satu tokoh yang meneliti hukum adat adalah Van Vollenhoven, di mana penelitiannya mengenai hukum adat dimulai sejak tahun 1906 dan selesai pada tahun 1931. Hukum adat di Indonesia menurut Van Vollenhoven diartikan sebagai hukum non-statutarian yang sebagai besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian hukum Islam. Selanjutnya, hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan yang secara turun-temurun dihormati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Pada zaman sebelum VOC datang ke Nusantara, kedudukan hukum adat adalah sebagai hukum positif yang berlaku sebagai hukum yang nyata dan ditaati oleh rakyat yang pada saat itu Nusantara. Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan. Naskah hukum adat yang lahir pada waktu itu antara lain Kitab Ciwakosoma yang dibuat pada masa Raja Dharmawangsa pada tahun 1000 Masehi. Kitab Hukum Gajah Mada pada masa Kerajaan Majapahit pada tahun 1331 sampai 1364. Selanjutnya, Kitab Hukum Adigama pada zaman Patih Kanaka pada tahun 1413 sampai 1430, dan Kitab Hukum Kuttaramanawa di Bali. Dan pada mulai tahun 1602, Belanda secara pelan-pelan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia dengan memanfaatkan perpecahan antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Yang disebut VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Memasuki zaman Vereinigte Ostindische Compagnie atau sebut saja VOC, yaitu zaman di mana orang asing atau sebut saja Barat mulai masuk ke Nusantara dan memberi perhatian terhadap hukum adat. Pada masa ini ditandai dengan kebijakan kompeni terhadap hukum adat dengan cara saling menghormati. Dengan kata lain politik, hukum kompeni bersifat oportunis. Untuk pemerintahan Soekarno yang lahir di Surabaya pada masa pemerintahan kolonial Belanda adalah pemimpin nasionalis dan pahlawan nasional yang mendedikasikan hidupnya pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun bertumbuh dalam lingkungan tradisional dan dikombinasikan dengan pengaruh Bali dari sisi keluarga ibunya, Soekarno mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah modern kolonial Belanda.
Sejak usia muda, minat utamanya adalah membaca buku-buku dengan topik filosofi, politik, dan sosialisme. Waktu masih sekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Omar Said Cokroaminoto, pemimpin pertama dari Sarekat Islam yang kemudian menjadi gerakan penting untuk kebangkitan nasional Indonesia. Cokroaminoto menjadi mentor politik dan inspirasi bagi Soekarno. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan dan memimpin sebuah organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun, aktivitas politik subversif ini menyebabkan penangkapan dan pemenjaraannya oleh rezim pemerintahan kolonial Belanda yang represif di tahun 1929. Bagi orang-orang Indonesia pada saat itu, pembuangan Soekarno itu malah memperkuat saja citranya sebagai pahlawan Indonesia dan pejuang kemerdekaan. Setelah pembebasannya, Soekarno berada dalam konflik yang terus berkelanjutan dengan pemerintahan kolonial selama tahun 1930-an, menyebabkan Soekarno berkali-kali dipenjara. Waktu Jepang menginvasi Hindia Belanda pada bulan Maret 1942, Soekarno menangkap kolaborasi dengan Jepang sebagai salah satunya cara untuk meraih kemerdekaan secara sukses, sebuah taktik yang terbukti efektif. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia sangat menghormati dan mengagumi Soekarno, pencetus dari nasionalisme Indonesia, karena mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia dan membawa identitas politik baru kepada negara Indonesia. Demokrasi parlementer di Indonesia pada tahun 1950-an ditandai oleh ketidakstabilan. Alasannya adalah untuk perbedaan sudut pandang mengenai dasar ideologis negara. Situasi ini terlihat dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilihan umum pertama ini terjadi pada tahun 1955 dan dianggap jujur dan adil dan akan membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun sebelum Indonesia bisa memiliki contoh lain dari pemilu yang jujur dan adil. Dua partai Islam yang besar, yaitu Masyumi dan Nahdlatul Ulama atau NU, telah memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952, mendapatkan masing-masing 20% dan 18% suara. PNI meraih 20,3% suara, sementara PKI meraih 16,4% suara. Ini berarti tidak ada mayoritas satu partai yang bisa menguasai pemerintahan, sehingga kabinet di masa parlementer dibentuk dengan membangun koalisi-koalisi antara berbagai aliran ideologi. Akan menjelaskan sejarah politik hukum dari era Soeharto hingga era Habibie. Pada masa awal pemerintahan Soeharto, dirinya menyatakan prinsip melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang tercermin dari beberapa kebijakannya. Namun, semua kebijakan demokrasi, ekonomi, dan politik tidak sesuai dengan UUD 1945. Politik hukum lama-kelamaan menjadi politik kekuasaan sebagai sebuah alat untuk mempertahankan jabatan yang sudah ada di tangan. Pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali. Yang pertama tahun 1971, kemudian 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1998. Pemerintahan Orde Baru dengan Orde Lama memiliki kesamaan, yaitu menggunakan sistem antara sipil dan militer. Lebih lanjut, masa pemerintahan Orde Baru banyak praktik yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan yang cenderung otoriter. Beberapa praktik yang dilakukan oleh Orde Baru antara lain, yang pertama, ada Orde Baru mampu mengkonsolidasikan dan membentuk kewenangan militer atau ABRI dengan kewenangan politik. Pada masa ini, dua fungsi ABRI sangat melekat, yakni fungsi ABRI sebagai penjaga pertahanan dan keamanan Indonesia, serta fungsi ABRI di ranah sosial politik. Yang kedua, pemerintahan mengubah susunan pimpinan partai politik. Para pemimpin partai politik harus merupakan orang yang telah mendapatkan restu dari presiden. Pada masa ini pula, Golkar dijadikan sebagai kendaraan politik bagi Orde Baru. Kemudian, pemerintah mendesain ideologi Pancasila sehingga menjadi pembenar bagi rezim otoritarian. Pancasila juga digunakan sebagai asas tunggal, sebagai simbol pemersatu, dan interpretasinya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Sistem politik yang dilakukan pada masa Orde Baru dilakukan dengan hati-hati,
melalui cara yang formal sehingga tampak konstitusional. Karena pada masa ini menyediakan peraturannya terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kewenangannya yang sangat besar dan tangan-tangan yang diletakkan di MPR dan DPR. Tujuannya untuk memperkuat otoriterisme dengan tap MPR dan undang-undang. Walaupun secara konstitusional apa yang dilakukan oleh Soeharto dapat dianggap benar, namun secara substansial tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi. Kemudian di masa B.J. Habibie, Habibie menjabat sebagai presiden selama 1 tahun mulai dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Meski terbilang singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini dapat dilihat mulai dari pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak lagi dikekang dan berada di bawah tekanan pemerintah, hingga kemerdekaan Timor Leste. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Hasil dari bentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Kemudian, pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia atau BI harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Selain itu, salah satu agenda pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah menyelesaikan referendum untuk rakyat Timur Timur yang merupakan permasalahan yang ada dari masa pemerintahan sebelumnya. Referendum ini menghantarkan Timur Timur menjadi negara yang merdeka yang saat ini bernama Timor Leste. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapat ketidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste yang kemudian akan dijelaskan oleh Cahaya. Sejarah politik dan hukum pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pemerintahan K. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar etnis dan agama. Pemerintahan pada zaman Gus Dur termasuk periode pasca Orde Baru. Pada zaman ini, perubahan yang mencolok yaitu terkait pembaruan di bidang hukum dan pemerintahan. Upaya reformasi yang dilakukan oleh Gus Dur di bidang hukum dan pemerintahan meliputi amandemen Undang-Undang 1945, pemisahan TNI Polri, pengusutan pelanggaran HAM yang dilakukan Orde Baru, membuka dialog dengan gerakan separatis, melanjutkan proses hukum penyelewengan kekuasaan Soeharto selama menjabat sebagai presiden, hingga pemulihan hak minoritas kaum Tionghoa melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Selain itu, salah satu kebijakan politik Abdurrahman Wahid pada awal pemerintahannya adalah membubarkan Departemen Penerangan. Selanjutnya, masa pemerintahan Megawati. Setelah Gus Dur lengser, Megawati Soekarnoputri pun dilantik untuk menggantikannya. Megawati Soekarnoputri merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak dari Presiden Indonesia pertama Yani Soekarno yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Megawati Soekarnoputri menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Megawati Soekarnoputri dilantik pada 23 Juli 2001. Pada masa pemerintahan Megawati, sistem hukum di Indonesia masih belum bekerja maksimal. Hakim dan tugas pengadilan banyak yang bersikap korup, sehingga sulit menemukan pejabat yang jujur. Untuk itu, Megawati berusaha membangun suatu pemerintahan reformis guna mewujudkan Indonesia yang adil. Beberapa kebijakan yang diambil Megawati untuk mengatasi kekacauan hukum di Indonesia saat itu antara lain: pertama, merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh melakukan pengkajian terhadap perundangan berlaku.
merevisi dan melakukan pembaruan. Kedua, menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru. Ketiga, membarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum. Yang empat, menyelesaikan masalah-masalah hukum di masa lalu, meningkatkan kapasitas lembaga peradilan. 5. Menerbitkan ketentuan perundangan tentang hak asasi manusia. Kemudian, salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi Indonesia yang belum stabil karena mengalami multidimensional. Multidimensional yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, dan politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada 1997. Kebijakan pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen Undang-Undang 1945. Sejarah hukum politik Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono sampai Jokowi. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. SBY dilantik sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama Wapresnya Yusuf Kala, yang kemudian terpilih kembali di pemilu 2009 bersama Wapresnya Budiono bersama dengan pasangannya. SBY memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi program pertama Presidenan Pemerintahan SBY JK atau Yusuf Kala, dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokrasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Selain itu, yang dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah bersikap netral tanpa harus memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa di tubuh institusi penegak hukum tersebut. Tetapi juga tidak lepas tangan dengan membiarkan kegaduhan terus berlanjut. Kepentingan penulis dalam skripsi ini adalah untuk melihat dan menambahkan sumber penelitian terkait kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam negeri Indonesia, yang salah satunya dalam bidang politik adalah pertikaian yang terjadi antara dua tubuh instansi penegakan hukum di Indonesia, yaitu KPK dan Polri. Selanjutnya, di era Jokowi, Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan menegaskan urgensi reformasi legislasi. Sorotan terhadap overregulasi juga kerap disampaikan Presiden. Puncaknya saat debat calon presiden dalam pemilu 2019 lalu. Jokowi menyampaikan gagasan dibutuhkannya pusat legislasi nasional sebagai komitmen melakukan reformasi legislasi. Sayangnya, berbagai gagasan mengenai reformasi legislasi selama 5 tahun terakhir ini hanya dimaknai pada urusan regulasi ANSI. Pemerintah melakukan pembatalan terhadap peraturan dimaknai pada urusan baik di tingkat pusat maupun daerah yang dinilai tidak ramah terhadap investasi. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah telah menyepakati daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2017. Terdapat 49 rancangan undang-undang yang disepakati masuk dalam daftar prolegnas sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembentukan sistem hukum nasional. Selanjutnya, prolegnas menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita reformasi hukum yang di belakangan digelorakan oleh pemerintah. Selain itu, program Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggir yang disebutkan dalam nawacita juga menurutnya belum terlaksana secara maksimal. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol di Papua, Sumatera, Kalimantan belum menunjukkan adanya peningkatan kegiatan untuk mendongkrak perekonomian nasional. Tidak ada akselerasi kapasitas ekonomi di sana dan ternyata dominasi kegiatan ekonomi masih di Jawa, ujarnya. Selain itu, program dana desa dengan anggaran fantastis juga ia nilai belum mampu mendongkrak perekonomian perdesaan. Eni menyebutkan perlu ada revitalisasi agar alokasi dana desa itu benar-benar memiliki dampak peningkatan kapasitas dan nilai tambah ekonomi di desa.
Baik, sekian dari kami kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.